Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya dengan NIM 2018008003. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Brand Image dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening dengan studi kasus pengguna layanan GrabBike di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Handes Insinyur Heni Welsa MM sebagai dosen pembimbing pertama dan juga Ibu Noni Kusumaningrum SEMSC sebagai dosen pembimbing kedua, serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Penguji. Yang pertama, latar belakang. Saat ini perkembangan bisnis berbasis online atau sering disebut dengan e-commerce mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut Loudon dan Traver 2012 mendefinisikan e-commerce sebagai penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, banyak usaha bermunculan dengan inovasi yang bisa dikenal dengan istilah startup. Sudah banyak usaha yang mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, khususnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Menurut Setiaji dan Firlia 2016, salah satu e-commerce yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia saat ini yaitu GrabBike. Grab merupakan perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan bersama rekannya Tan Hoi. Grab menyediakan jasa aplikasi layanan transportasi angkutan umum yang meliputi GrabBike, GrabCar, Grab Express, GrabFood, dan GrabHitCar. Untuk dapat bertahan dan juga memenangkan persaingan di industri e-commerce, maka perusahaan berusaha membentuk brand image, salah satunya melalui kepuasan konsumen. Konsumen akan mengatakan puas pada suatu produk atau merek apabila mempunyai persepsi baik terhadap suatu produk atau merek tersebut. Semakin kuat brand image tersebut, maka semakin kuat pula persepsi atau keyakinan konsumen yang tercermin dalam memori konsumen. Selanjutnya, hipotesis dan kerangka penelitian. H1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen? H2. Apakah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen? H3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image? H4. Apakah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image? H5. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image? Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa yang sudah pernah menggunakan jasa layanan GrabBike. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling. Sumber data dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Teknik pengolahan data, uji validitas data, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan uji tes Sobel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas data. Seluruh pernyataan untuk semua variabel memiliki status valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,219. Selanjutnya, uji reliabilitas. Seluruh variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai di atas nilai alpha combat lebih dari 0,6. Selanjutnya, uji normalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Terbukti pada persamaan 1 yaitu 0,200 dan persamaan 2 yaitu 0,200. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas VIF pada semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Selanjutnya, uji heterokedastisitas.
Tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 pada persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya, uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada di antara DU 4 min DU pada persamaan 1 yaitu 2,3118 dan persamaan 2 yaitu 2,2847. Selanjutnya, analisis regresi berganda persamaan 1. Yang pertama, besarnya nilai kualitas pelayanan yaitu 0,377 menunjukkan bahwa memiliki dampak positif pada kepuasan konsumen. Yang kedua, besarnya nilai harga yaitu 0,338 menunjukkan memiliki dampak positif pada kepuasan konsumen. Selanjutnya, analisis regresi berganda persamaan 2. Yang pertama, besarnya nilai kualitas pelayanan yaitu 0,522 menunjukkan bahwa memiliki dampak positif pada brand image. Yang kedua, besarnya nilai harga yaitu 0,200 menunjukkan bahwa memiliki dampak positif pada brand image. Yang ketiga, besarnya nilai kepuasan konsumen yaitu 0,324 menunjukkan bahwa memiliki dampak positif pada brand image. Selanjutnya, uji koefisien determinasi persamaan 1. Nilai koefisien determinasi adjusted R kuadrat dalam penelitian ini sebesar 0,685. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, harga, dalam mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 68,5%, sedangkan sisanya 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji koefisien determinasi persamaan 2. Nilai koefisien determinasi adjusted R kuadrat dalam penelitian ini sebesar 0,656. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen dalam mempengaruhi brand image sebesar 65,6%, sedangkan sisanya 34,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji T. Selanjutnya, uji Sobel test persamaan 1. Nilai one-tailed probability sebesar 0,3533149 yang berarti lebih dari 0,05 dan nilai Sobel test 0,3763986 kurang dari 1,96, maka dapat ditarik kesimpulan untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap brand image dan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening ditolak. Selanjutnya, persamaan 2. Nilai one-tailed probability sebesar 0,00569022 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai Sobel test 2,53079505 lebih dari 1,96, maka dapat ditarik kesimpulan untuk pengaruh harga terhadap brand image dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening diterima. Selanjutnya, kesimpulan. H1 diterima. Nilai T hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 3,774 lebih besar dari T tabel sebesar 1,660. Sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, H2 diterima. Nilai T hitung variabel harga sebesar 2,980 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,660, sementara nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang berarti harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, H3. Selanjutnya, H3 diterima. Nilai T hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 4,592 lebih besar dari nilai T tabel 1,660. Sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak,
yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Selanjutnya H4 diterima. Nilai T hitung variabel harga sebesar 1,700 lebih besar dari nilai T tabel 1,660, sementara nilai signifikansi sebesar 0,015 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang berarti harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Selanjutnya, H5 diterima. Nilai T hitung variabel kepuasan konsumen sebesar 3,397, lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,660, sementara nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang berarti kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.